Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah alladzi ja'alana min ummati sayyidil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin al-fatihi li jami'il alamin wa ala alihi wa ashabihi azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahlihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada tahun ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita semua bisa melaksanakan bulan suci Ramadan dengan hikmat. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mari kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala masih sayang kepada kita semua sehingga kita dipertemukan di bulan suci Ramadan. Sebab apa? Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kepada kita semua kepada bulan suci Ramadan karena Allah Subhanahu wa taala masih menginginkan kita untuk bisa melaksanakan atau bisa merubah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Seperti yang pernah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, hai orang-orang yang beriman. Kata Allah Subhanahu wa taala, ini panggilan bagi orang-orang yang beriman. Panggilan khusus kepada orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atas kalian semua untuk melaksanakan puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, kayak umat sebelum-sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dengan adanya kita melaksanakan ibadah puasa, yaitu adalah agar kita bertambah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiada syukur yang paling kita nikmati pada saat ini kecuali ungkapan rasa syukur nikmat karena kita Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan bukan hanya semata-mata untuk sekedar hal yang ujian ataupun hal kaitan dengan terpaan yang akan kita terpa pada bulan suci Ramadan, tetapi banyak dari keluarga-keluarga kita, saudara-saudara kita yang dari awal selalu berdoa dengan ucapan Allahumma barik lana fi rajabah wa tha'bana wa ballighna Ramadan. Mereka minta barakah di bulan suci untuk dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan takdirnya kepada saudara-saudara kita, mereka tidak dipertemukan kembali. Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan bulan suci Ramadan merupakan nikmat yang sangat luar biasa. Makanya jamaah ataupun dari pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya atau kami mengajak kepada pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan ibadah-ibadah kita yang sebelumnya mungkin dalam keadaan kurang takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menikmati atau melaksanakan ketakwaan yang sebenarnya di bulan suci Ramadan ini. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan dalam Al-Qur'an, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat apa lagi yang engkau dustakan? Sekarang nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita berupa ketemu dengan bulan suci Ramadan merupakan nikmat yang sangat luar biasa yang diharap-harapkan oleh umat-umat sebelumnya. Jemaah ataupun pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita diterpa, kita masuk kepada ujian di bulan Ramadan. Tapi pada hakikatnya di saat kita sudah masuk kepada bulan suci Ramadan, masih banyak tantangan-tantangan yang harus kita jalankan ataupun ujian-ujian yang harus kita lewati
untuk bisa mencapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk bisa menuju kesuksesan dalam menuju ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci bulan Ramadan ini, kami mengajak kepada pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala untuk benar-benar menjaga baik dari kemaksiatan atau larangan-larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya yang sering terjadi di kalangan masyarakat pada saat ini yaitu adalah seringnya kita berghibah. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan bukan membatalkan puasa kita, tetapi di saat kita sudah berghibah atau mengomongin seorang lain di saat kita sedang melaksanakan puasa, maka sia-sialah puasa kita. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun." Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya al-yauma nahtimu ala afwahihim, suatu kelak nanti di yaumil akhir atau di hari penghisapan, bahwasanya kita akan afwahihim, akan ditutup lisan-lisan kita semua, wa tukallimuna aydihim, dan Allah akan menggerakkan tangan-tangan kita untuk berbicara, wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan kaki-kaki kita akan menjadi saksi kaitan dengan perbuatan-perbuatan kita di dunia ini. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di tafsir-tafsir manapun dalam ayat yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala tersebut dalam surat Yasin, al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ayat ini menyampaikan bahwasanya pelaksanaan dengan al-yauma nahtimu ala afwahihim, ditutupnya lisan-lisan kita, ini akan terjadi kelak di yaumil akhir, di hari penghisapan. Namun pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanpa sadar lafaz atau ayat ini yang seharusnya kelak akan terjadi di yaumil atau di hari penghisapan kelak, tetapi kita semua pada saat ini kita sudah mempraktikkan di alam yang fana ini. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita tidak ngomongin langsung terhadap orang-orang yang kita, mohon maaf, kita ghibah, kita omongin kejelekannya ataupun kita caci maki mereka. Kita tidak bisa langsung menyampaikan secara lisan kepada orang lain, tetapi sekarang tangan-tangan kita yang bergerak untuk berghibah, untuk ngerasani tetangga-tetangga, sahabat ataupun yang lain-lain tentang kejelekan mereka. Benar, memang lisan kita tertutup, lisan kita tidak ngomong, tetapi jari-jari kita dengan adanya smartphone ataupun HP pada saat ini yang beredar, itu pun menjadi penyebab lisan kita tanpa ngomong, tetapi tangan kita tetap berbicara dengan membicarakan kejelekan orang lain. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami mengajak kepada pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan momentum Ramadan pada tahun ini, ayo kita jadikan momentum Ramadan yang luar biasa. Kita jaga lisan kita, kita jaga perbuatan kita daripada ngomongin ataupun ngerasanin atau berghibah kepada orang lain. Demi apa? Demi sempurnanya ibadah puasa kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita, sehingga kita selalu dijaga ibadah kita, baik ibadah wajib ataupun sunnah di bulan suci Ramadan, agar kesempurnaan di bulan suci Ramadan ini benar-benar mendapatkan rahmat dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi kami secara pribadi mengajak kepada pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, momentum Ramadan pada saat ini jangan sampai kita sia-siakan, karena usia tidak ada yang tahu. Karena kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan pada tahun 1445 Hijriah pada tahun ini merupakan nikmat yang sangat luar biasa. Karena di awal kami menyampaikan masih banyak saudara-saudara kita
yang pengen bertemu dengan bulan suci Ramadan, tapi Allah Subhanahu wa taala sudah tidak mengizinkan lagi. Namun dengan harapan, walaupun Allah Subhanahu wa taala sudah tidak mengizinkan lagi bertemu dengan bulan Ramadan, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sudah berharap untuk bertemu dengan bulan Ramadan, mudah-mudahan beliau-beliau diambil atau dicabut nyawanya dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu mungkin sedikit yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, baik secara pribadi ataupun keluarga, lebih-lebih kepada pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kelak di yaumil akhir kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang penuh berkah. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.